Di tengah malam, tepatnya di kota Oklahoma, Amerika Serikat, di bulan April tahun 1990, ditemukannya seorang gadis berumur 20 tahun bernama Tonya yang tergeletak di tengah jalan yang merupakan korban kecelakaan dari tabrak lari. Ambulans segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Setiba di rumah sakit, hadir jugalah sang suami yang bernama Clarence Hughes yang terlihat sedikit berumur dan berperawakan aneh. Dalam pemeriksaan dokter, pada tubuh Tonya terdapat bekas memar dan luka lama yang bersarang di tubuhnya. Dengan ditemukannya hal itu, kepolisian merasa ada yang aneh nih dengan gadis ini. Namun tak lama kemudian, Tonya akhirnya meninggal dunia. Rekan kerja Tonya pun berinisiatif untuk memberitakan kematian Tonya kepada keluarganya. Mereka akhirnya menemukan kontak ibunya Tonya dari buku telepon. Namun apa yang terjadi? Ibu Tonya berkata jika Tonya yang dimaksudkan tersebut ternyata bukanlah anaknya. Anaknya telah meninggal 20 tahun yang lalu dan anaknya baru berusia 18 bulan ketika meninggal dunia. Lah, jadi Tonya yang meninggal dan baru mereka kubur sekarang ini siapa dong? Dan dimulailah pertanyaan-pertanyaan membingungkan bermunculan. Tonya sendiri seorang penari dewasa di sebuah klub dewasa. Dari penjelasan Karen Parsley yang merupakan sahabat sekaligus partner di tempat Tonya bekerja, dia bertemu Tonya di tempat itu pada musim gugur tahun 1989. Tonya adalah gadis yang pintar dan baik. Karen juga menceritakan jika Tonya ini memiliki suami yang terlihat lebih tua jauh dari Tonya, yang bernama Clarence Hughes. Dari hasil pernikahannya tersebut, Tonya memiliki seorang anak laki-laki berumur 2 tahun yang bernama Michael. Tonya sangat mencintai Michael, dan bisa dikatakan Michael adalah segalanya bagi Tonya. Pernah di suatu momen ketika di ruang ganti, Karen melihat memar pada tubuh Tonya, dan Tonya menjawab dia mendapatkan memar itu karena terpleset. Namun Karen sadar nih jika Tonya ini berbohong. Pernah juga Tonya bercerita kepada Karen bahwa suaminya Clarence telah mengambil polis asuransi jiwanya. Tonya begitu ketakutan, dia bahkan berniat untuk melarikan diri bersama Michael. Namun dia tidak bisa karena suaminya ini mengurung Michael dengan sangat ketat. Tonya pun ketakutan dong, takut-takut suaminya ini bakal melukai putranya. Tonya akhirnya terjebak dan tak bisa keluar. Dan pada tanggal 25 April 1990, Karen akhirnya mendapat berita jika sahabatnya Tonya menjadi korban dari tabrak lari. Saat menjenguk Tonya di rumah sakit, perawat mengatakan kepada Karen, ini adalah hal yang sepertinya disengaja. Ini bukanlah tabrak lari. Karen juga melihat ada sebuah goresan cakaran di bagian dadanya Tonya, yang sepertinya Tonya ini baru saja terlibat dalam perkelahian. Dan tak lama kemudian Tonya akhirnya meninggal dunia. Karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya nama asli Tonya dan identitasnya, akhirnya mereka hanya memberi nama Tonya di batu nisannya. Setelah kematian Tonya, layanan masyarakat di sana memutuskan untuk menempatkan Michael ke sebuah panti asuhan di Choctaw, Oklahoma. Panti asuhan ini dimiliki oleh sepasang suami istri yang bernama Mary dan Ernest Ben. Mereka merawat dengan baik Michael selama 4 tahun lamanya, dari Michael berumur 2 tahun hingga 6 tahun. Namun selama itu jugalah sang ayah Clarence berusaha merebut anaknya kembali. Namun ada yang janggal, kenapa di setiap waktu kunjungan sang ayah untuk bertemu Michael selalu berusaha menghindar dan bersembunyi di bawah meja dan mengatakan jika ayahnya itu adalah pria jahat, dan pria jahat. Kecurigaan pun muncul. Mereka pun memutuskan untuk tes DNA kepada keduanya. Dan kalian tahu hasilnya apa? Clarence terbukti bukanlah ayah biologis dari Michael. Dan hak asuh orang tua dari Clarence pun dicabut. Dan Clarence dilarang keras untuk kembali menemui Michael mulai saat itu. Namun pada tanggal 12 September tahun 1994, hal mengerikan terjadi. Clarence mendatangi di mana anaknya bersekolah, menemui kepala sekolah sambil memperlihatkan jika dirinya sedang membawa sebuah senjata. Kepala sekolah diancam jika tidak mau membantunya. Apa mau dikata, daripada dia mati konyol, kepala sekolah pun akhirnya membantu Clarence. Akhirnya Michael pun dijemput secara paksa di dalam kelasnya. Michael dan kepala sekolah menjadi sandera sekaligus korban penculikan di hari itu. Untungnya kepala sekolah segera dilepaskan dan diikat di sebuah pohon tak jauh dari jalan tanah. Mata dan mulutnya dilakban. Selang beberapa jam kemudian, kepala sekolah ditemukan dan segera melapor ke polisi. Kepolisian pun mulai gercep. Mereka mulai membuat selebaran menghilangnya Michael dan sekaligus penculiknya yaitu Clarence Hughes yang mengaku sebagai ayah kandung Michael. Agen Joe FBI yang memimpin kasus ini mengecek berkas di tahun 1990. Di saat Clarence berusaha mengambil polis asuransi jiwa milik istrinya, ditemukanlah nomor jaminan sosial yang diberikan ternyata atas nama pria yang bernama Franklin D. Floyd. Jadi nama asli Clarence ini adalah Franklin Delano Floyd. Floyd ternyata bukanlah orang sembarangan.
dia memiliki banyak nama samaran. Di tahun 1962, Franklin tercatat pernah menculik seorang gadis, merampok bank di tahun 63, dan dipenjara selama 10 tahun. Di tahun 1973, dia keluar dari penjara dan kembali menyerang perempuan. Namun dia berhasil tertangkap lagi. Namun sayangnya, di saat mau persidangan, Franklin berhasil kabur dan buron selama beberapa dekade. Akhirnya, buntut dari kasus tersebut, kepolisian curiga nih. Mungkin saja pelaku tabrak lari atas Tonya yang terjadi di tahun 90, Franklin inilah pelakunya. Berita tentang Franklin, Tonya, dan anaknya Michael yang menghilang menjadi berita yang begitu menggemparkan saat itu. Seorang gadis bernama Jenny Fisher menceritakan dia mengenal benar dengan gadis yang dinamakan Tonya yang sedang viral di TV-TV nasional. Dia mengatakan kepada kepolisian, nama gadis itu adalah Sharon Marshall, yang merupakan sahabatnya sekaligus teman sekelasnya di waktu sekolah di SMA Forest Park, Georgia, di tahun 1984. Dari wawancara Jenny dan Lynn, Sharon adalah anak yang berbakat yang begitu pintar dalam hal sains. Sharon juga dikenal baik karena sering membantu kawan-kawannya yang tertindas. Jenny juga menceritakan bahwa Sharon ini pernah mendapatkan beasiswa dari sebuah kampus yang bernama Georgia Tech. Dan menurut Jenny, Sharon sangat bahagia ketika dia menceritakan diterima di Georgia Tech dan masa depannya akan menjadi seorang teknisi dirgantara. Dari penjelasan Jenny, Sharon hanya tinggal berdua bersama ayahnya. Ibunya telah meninggal cukup lama karena kecelakaan. Dan diketahui Sharon ini sangat takut sama ayahnya. Jadi pada suatu hari, Jenny mendapat berita nih yang begitu mengejutkan dari Sharon. Sharon dalam keadaan menangis mengatakan jika dia tengah hamil. Karena Sharon yang hamil membuat ayahnya kini melarang Sharon untuk kuliah di Georgia Tech. Namun Jenny berusaha meyakinkan Sharon untuk tetap kuliah. Tapi Sharon menjawab dia tidak bisa. Aku harus ada untuk merawat ayahnya, ungkapnya. Tak lama setelah itu, Sharon beserta ayahnya pindah dan melahirkan di Arizona. Dan bayi itu diberikan untuk diadopsi oleh orang lain karena sang ayah melarangnya untuk merawat bayi tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan, siapakah ayah dari anak itu? Kembali di tahun 1994, Jenny pun menemui kepolisian menjelaskan siapa sebenarnya Tonya. Dan kembali terkuaklah fakta yang membuat Jenny begitu terkejut. Karena Clarence yang dulu dia kenal adalah ayahnya Sharon, sekarang diberitakan jika Clarence ini adalah suaminya Sharon. Lah, ada apa ini? Apalagi ini? Jenny bersikeras mengatakan jika Clarence yang dimaksud adalah ayahnya Sharon, bukanlah suaminya. Atas petunjuk tersebut, polisi akhirnya menemukan identitas Tonya dan Clarence yang sebenarnya. Di tahun 1989, keduanya mengubah nama mereka masing-masing dari Sharon Marshall menjadi Tonya Tadlock dan Warren Marshall menjadi Clarence Hughes. Dan nama yang mereka ambil nih dari nama batu nisan yang berada di Alabama. Kemudian mereka menikah dengan nama baru mereka, tepatnya di negara bagian New Orleans, yang bisa diasumsikan pria ini telah menikahi putrinya sendiri. Sungguh membingungkan. Di tahun 1988 diketahui Sharon pernah menjadi dancer di sebuah klub malam. Dan semua itu adalah kemauan dari sang ayah. Hingga Sharon pun harus melayani pria-pria hidung belang atas suruhan dari ayahnya tersebut. Dan itu ayahnya lakukan demi menghidupi nafkah mereka. Sungguh-sungguh di luar nalar ya. Hingga tak lama berselang, Sharon akhirnya hamil karena pekerjaannya tersebut dan melahirkan anak laki-laki yang begitu dia sayangi, dan dia beri nama Michael. Lahirnya Michael membuat Sharon mempekerjakan seorang babysitter ketika itu yang bernama Michelle Couples. Dari penjelasan Michelle, Sharon, ayahnya, dan Michael tinggal di sebuah trailer di Florida. Michelle mengatakan jika mereka ini tidak punya keluarga, hanya ada 1 atau 2 teman saja yang biasa berkunjung. Michelle mengingat benar satu sahabat Sharon yang sering mengunjungi Sharon hingga 3 kali dalam seminggu. Dan gadis ini bernama Cheryl. Cheryl ini satu kerja juga sama si Sharon. Cheryl adalah gadis yang baik, cantik, dan memiliki style yang sangat keren di masanya. Ditambah dengan mobil Corvette merah yang dimilikinya, Cheryl dikenal dengan ambisinya untuk menjadi model di majalah Playboy ketika itu. Dan ayah Sharon berusaha membantu Cheryl mewujudkan impiannya. Maka dari itulah Cheryl sering berkunjung ke rumahnya Sharon. Sharon dan Cheryl sempat dibuatkan video dance tanpa atasan ketika mereka berada di sebuah pantai dan direkam oleh ayah Sharon. Ayah Sharon berkata jika video itu akan dia kirim ke majalah Playboy untuk membantu Cheryl menjadi model. Namun sebagai balasannya, ayah Sharon meminta untuk berhubungan lebih dalam dengan Cheryl. Dan apa yang terjadi? Cheryl menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Tak lama berselang ketika berita tentang video Sharon dan Cheryl pun menjadi bahan gunjingan di tempat kerjanya,
Dan akhirnya Sharon, ayahnya dan Michael pun segera pergi secara tiba-tiba dari tempat itu. Lalu kita kembali ke Jenny, sahabat baik Sharon ketika Sharon masih SMA. Jenny menceritakan pernah di suatu momen nih, dia menginap di rumahnya Sharon. Dia begitu terkejut ketika ayahnya Sharon dengan membawa senjata masuk dalam kamar mereka dan menodongkan senjata ke arah Sharon, dan Sharon diselebeu di depan matanya. Jenny begitu syok kan akan pemandangan itu. Namun keesokan paginya Sharon jelaskan jika dia tidak apa-apa. Ayahnya memang begitu. Aku baik-baik saja. Dan parahnya Jenny, dia tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun karena dia sendiri merasa ketakutan. Dan bisa diasumsikan ketika Sharon hamil untuk pertama kalinya ketika SMA dan gagal kuliah di Georgia Tech itu adalah ulah dari ayahnya sendiri. Dan anak pertamanya itu adalah kemungkinan anak dari ayahnya. Wow. Singkat cerita, polisi berusaha menemukan pola untuk menangkap Franklin Floyd. Mereka akhirnya menemukan tetangga Franklin di tahun 70-an. Tetangganya ini mempunyai foto Franklin bersama Sharon di saat Sharon berusia 5 atau 6 tahun. Di foto tersebut Sharon terlihat sedih dan tak tersenyum. Polisi berasumsi jika Sharon kemungkinan lahir di tahun 1969 atau 1970. Sedangkan Franklin dipenjara dari tahun 1963 sampai 1972. Yang otomatis Sharon bukanlah anak kandung dari Franklin. Dan polisi pun mengkhawatirkan jika Sharon ini adalah anak yang diculik Franklin ketika dia masih kecil. Otomatis Sharon diculik Franklin sudah 15 tahun lamanya. Dan otomatisnya lagi, Sharon dan Tonya bukanlah juga nama aslinya. Kembali lagi lah pertanyaan, siapakah gadis ini? Siapakah orang tuanya? Dan dari mana asalnya? Melihat pattern atau pola yang dilakukan oleh Franklin selama pelariannya, polisi akhirnya menemukan sebuah cara untuk menangkap Franklin. Diketahui nama terakhir Franklin yaitu Clarence, dan polisi berhasil mendapatkan informasi jika Franklin baru saja memperbarui SIM-nya atas nama Warren Marshall di Louisville, Kentucky. Dan ketika SIM itu sudah diperbarui dan akan diserahkan kepada Franklin, di saat itu jugalah kepolisian pun akhirnya berhasil menangkap Franklin yang tanpa perlawanan. Mereka berhasil menangkap Franklin dan menemukan di mana dia menetap untuk sementara. Namun kepolisian belum menemukan di manakah lokasi Michael berada. Franklin mengatakan jika Michael telah pergi bersama orang kaya. Namun polisi tetap tidak percaya dengan pernyataannya. Persidangan terhadap Franklin akhirnya diadakan. Jenny pun hadir di persidangan untuk memberikan saksi tentang apa yang telah dilihatnya pada diri Franklin dulu ketika dia bersahabat dengan Sharon ketika SMA. Dan setelah persidangan yang panjang, Franklin pun dinyatakan bersalah atas penculikan Michael yang hilang hingga sekarang. Dan dia dijatuhi hukuman 52 tahun penjara. Mantap, mantap. Tak lama berselang, polisi menemukan truk kepala sekolah yang digunakan Franklin untuk menculik anaknya tempo hari. Di bawah truk tersebut ditemukan banyaknya foto-foto koleksi tak senonoh milik Franklin. Yang beberapa ada foto Sharon ketika dia masih kecil. Di sela banyaknya foto yang ada foto wanita muda yang belum pernah kepolisian lihat sebelumnya. Dalam foto tersebut, kondisi wanita itu terlihat begitu memilukan. Wajahnya sedikit lebam. Di tanggal 29 Maret 1995, kru patroli jalan raya menemukan tengkorak manusia yang dikubur di tepi jalan tol. Mayat tersebut bergender wanita. Juga ditemukan pakaian mayat beserta perhiasannya. Saat diperiksa, juga ditemukan 2 lubang pada bagian belakang tengkorak di kepalanya. Ketika itu kepolisian kesulitan untuk menemukan identitas dari mayat tersebut. Tepat setahun kemudian, FBI mengirim foto wanita misterius dari bawah truk milik Franklin ke kepolisian tersebut. Dan akhirnya mereka menemukan kecocokan yang sama nih di antara foto dan mayat itu, yaitu pakaian yang digunakan keduanya begitu sama, kemeja yang melilit di leher mereka. Dan setelah dicocokkan juga catatan gigi pada mayat itu, akhirnya mereka menemukan identitas dari mayat tersebut. Dan kalian bisa tebak itu siapa? Itu adalah Cheryl. Diketahui setelah Cheryl menolak untuk berhubungan dengan Franklin di tahun 1989 dulu, Franklin sering menganiaya Cheryl hingga Cheryl datang ke tempat kerjanya dalam keadaan lebam dan tidak baik-baik saja. Franklin begitu terobsesi dengan Cheryl. Dia sering menelpon bahkan datang ke tempat Cheryl bekerja untuk bertemu dengannya. Hingga di suatu malam keduanya terlibat perdebatan yang membuat Franklin sampai berteriak dari dalam mobil. Untung saja sang mami melerai mereka berdua kala itu. Namun sang mami berkata, di malam itulah malam terakhir dia melihat Cheryl masih hidup. Setelah itu dia tidak pernah lagi melihat Cheryl. Tak lama berselang, Franklin, Sharon, dan Michael terburu-buru untuk keluar dari kota itu. Selang beberapa malam ada orang tak dikenal yang mengitari trailer Franklin.
Setelah 5 menit memutari trailer tersebut, pria itu menjentikan sepuntung rokok ke arah trailer dan tiba-tiba saja trailer Franklin meledak, menghanguskan semua yang ada di dalam trailer. Menurut warga-warga setempat, orang tak dikenal itu kemungkinan sudah disewa secara sengaja oleh Franklin untuk menghanguskan trailernya sendiri. Sementara itu alasan Franklin dan Sharon kabur dari sana diakibatkan ternyata Franklin telah menghabisi Cheryl akibat Cheryl yang selalu menolak berhubungan dengannya. Dan karena itulah dia merubah identitasnya, Sharon dan dirinya, menjadi Tonya dan Clarence, lalu menikahi Tonya. Itu semua Franklin lakukan untuk menutupi jejaknya. Franklin tahu polisi akan mencari pelaku yang merupakan seorang ayah, anak perempuan dan cucunya. Karena itulah dia merubah itu semua dan menjadi sepasang suami istri bersama Sharon. Dan itu works. Polisi tidak mencurigainya sama sekali. Namun semua sarang sudah terbongkar karena kasus Cheryl yang mayatnya ditemukan 6 tahun kemudian. Franklin bukan hanya dipenjara 52 tahun, namun hukumannya bertambah menjadi hukuman suntik sampai keok. Keberhasilan polisi menangkap dan menghukum Franklin disertai dua sisi buruk dari itu semua, yaitu sebuah kenyataan mereka belum menemukan Michael itu di mana dan membongkar siapa identitas sebenarnya Sharon Marshall. Di tahun 2002 ada seorang jurnalis investigasi yang bernama Matt Brickberg yang begitu tertarik dengan kasus Sharon. Dalam pernyataannya dia harus bisa menggali kasus ini. Dia merasa ini bukan hanya sekedar cerita kriminal, dan dia ingin mencari identitas siapakah Sharon Marshall sebenarnya. Sekaligus Matt akan membuat kisah ini menjadi sebuah buku. Langkah berikutnya dia harus bertemu dengan Franklin Floyd di penjara untuk menanyakan itu semua. Setiba Matt di penjara, Franklin pun mulai bercerita tentang masa hidupnya kepada Matt. Franklin sendiri lahir pada tahun 1943. Ayahnya kini sudah tiada, dan dia mempunyai beberapa saudara. Namun karena kemiskinan, sang ibu mengirim Franklin ke sebuah panti asuhan di Georgia. Namun ternyata kehidupannya di sana sangatlah berat. Dia sering tersiksa oleh pengurus tempat tersebut. Bukan hanya itu saja, anak-anak lainnya juga suka membuli dan mengucilkan dirinya. Hingga tak heranlah Franklin menjadi sosok yang mengerikan setelahnya. Di umurnya menginjak 18 tahun, dia berhasil kabur dari tempat itu. Franklin sempat masuk militer dan mengelilingi seluruh negeri. Di setiap pelariannya, dia pasti akan selalu mencuri. Hingga akhirnya dia pun melakukan beberapa kejahatan dan berakhir di penjara. Franklin pasti selalu menyangkal dengan setiap kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Dan ketika dia ditanya tentang penculikan Sharon, Franklin juga tetap menyangkalnya. Bahkan Franklin mengatakan jika Sharon lah yang mengikutinya. Juga pertanyaan tentang Michael, Franklin juga bakal tetap menyangkalnya. Pokoknya, semua yang ingin Matt ketahui bakalan berakhir di jalan buntu. Dan pada akhirnya, buku tentang kasus itu benar-benar selesai. Dan sayangnya, hingga buku selesai belum diketahui siapa Sharon sebenarnya. Di tahun 2004, buku Matt berhasil diterbitkan. Buku itu berjudul A Beautiful Child, kehidupan memilukan gadis bernama Sharon. Dengan hadirnya buku tersebut makin membuat seluruh netizen bertanya-tanya, siapakah Sharon sebenarnya? Hingga bertahun kemudian, sebuah email yang ditujukan kepada Matt dari seorang anonim yang menamakan dirinya Megan, mengaku jika dia adalah anak kandung dari Sharon yang telah diadopsi. Dia adalah Megan Dufresne. Megan adalah anak ketiga yang dilahirkan oleh Sharon. Bisa kita ketahui, yang pertama Sharon hamil ketika dia masih SMA, yang kedua adalah Michael, dan yang ketiga ini adalah Megan. Megan sendiri lahir di tahun 1989, berbeda 1 tahun dengan Michael. Mary Dufresne yang merupakan ibu dari Megan menceritakan bagaimana cerita dia bisa mengadopsi Megan dari Sharon dan Warren di tahun 1989, tepatnya di New Orleans. Dan Mary merasa curiga sebenarnya dengan apa yang terjadi pada Sharon ketika itu. Dan entah mengapa Sharon tidak pernah mengatakan kata tolong kepada siapapun, yang padahal dia dalam keadaan yang begitu memilukan. Dan Sharon pun tidak mampu untuk melihat putrinya secara langsung ketika dia dimintai Mary, apakah kau mau melihat putrimu? Sharon menjawab, aku tidak bisa. Dan untungnya di tangan Mary, Megan menjadi remaja yang hidupnya begitu bahagia. Di tahun 2011, FBI mencoba membuka kembali kasus menghilangnya Michael Hughes. 2 agen FBI, Ned Fuhr beserta rekannya, ditunjuk FBI pergi ke Florida untuk bertemu dengan Franklin Floyd kembali. Awalnya Franklin mengira kedua orang ini adalah pengacaranya. Namun sekali mengetahui jika keduanya adalah agen FBI, Franklin mulai berbicara sembari menangis. Singkat cerita, akhirnya Franklin mengakui jika Michael telah dia habisi dan dia kubur di dekat perbatasan Oklahoma, Texas.
Dari informasi tersebut selama 2 hari 2 malam polisi menggali dan mencari informasi di sana. Namun apa daya, mereka tidak menemukan apapun di sana. Namun FBI tetap tidak menyerah. Dari beberapa pertanyaan yang kembali diajukan, terjawablah jika dahulu Franklin pernah menjadi seorang supir bus dan mendekati seorang janda beranak 3 yang bernama Sandra. Dan ketika menjadi supir bus tersebut, Franklin bernama Brandon Cleo William. Dan secara mengejutkan, Franklin mengatakan jika anak tertua dari janda tersebut adalah Sharon, identitas yang FBI cari selama ini. Dan Sharon sebenarnya bernama Susan Sevakis. Boom! Akhirnya perjalanan beberapa tahun identitas Tonya, Sharon dan sebagainya akhirnya terungkap. Gadis ini bernama Susan Sevakis. Setelah menemukan akte kelahiran dari Susan Sevakis, terlihatlah nama dari orang tua Susan sebenarnya. Sang ibu yang bernama Sandra Francis Bradenburg dan ayahnya bernama Clifford Wright Sevakis. Dan yang mengejutkannya lagi, keduanya ternyata masih hidup. FBI segera mendatangi Sandra dan Cliff atas informasi ini. Sandra dan Cliff terlihat sudah begitu tua. Dan kerennya, Sandra memakai daster bercorak batik saat diinterview. Sandra pun bercerita bagaimana semuanya bisa terjadi. Cliff dan Sandra adalah pasangan kekasih dari waktu mereka duduk di bangku SMA dulu. Setelah tamat SMA, Sandra dan Cliff akhirnya menikah dan mengandung Susan Sevakis. Namun tak berselang lama, Cliff harus meninggalkan keluarganya karena dia dikirim untuk berperang di Vietnam. Dan Susan lahir di saat Cliff sedang berada di Vietnam. Dan semuanya sangat susah ketika itu. Ketika Cliff kembali pulang, Sandra ternyata tengah berkencan dengan pria lainnya. Dan mereka pun memutuskan untuk bercerai. Setelah menikah lagi, Sandra dikaruniai 2 putri yang cantik, yaitu Allison dan Amy. Dan sayangnya, pernikahan keduanya tak berjalan mulus. Sandra kembali bercerai. Sandra membawa ketiga anak perempuannya dan tinggal bersama di sebuah taman di dalam trailer. Pada suatu hari, bencana tornado mengguncang daerahnya dan membuat hancur trailernya. Akibat bencana tersebut, Sandra mengalami gangguan stres pasca trauma, yang dimana hal itu membuat Sandra kesulitan dalam mengasuh ketiga anak perempuannya. Dia pergi ke dinas sosial untuk membantu permasalahannya. Namun ada seorang petugas menyarankan agar Sandra pergi ke gereja saja agar mendapatkan ketenangan. Sandra mendengar nasihat itu dan dia pergi ke gereja. Di sanalah di saat dia berdoa, ada seorang pria yang bernama Franklin De Floyd mendekatinya. Seolah dia adalah jawaban yang akan Tuhan berikan kepadanya. Franklin seolah mengetahui masalah apa yang tengah dilalui oleh Sandra. Dia berbicara dengan pelan dan tenang, mengatakan dia siap menjadi ayah dari anak-anak Sandra. Dan dia berjanji mengurus semuanya. Dan akhirnya Sandra dan Franklin benar-benar menikah. Dan sayangnya, ternyata Franklin mengingkari janjinya. Dia berlaku kasar kepada Sandra dan kehidupan Sandra malah menjadi lebih buruk. Franklin membuat Sandra tak bisa lepas darinya. Disebabkan Franklin selalu mengancam akan melakukan sesuatu yang mengerikan kepada Sandra jika Sandra lari darinya. Di suatu hari, karena susahnya ekonomi, Sandra ketahuan membuat cek palsu di 7-Eleven. Dia ditahan selama 30 hari di kantor polisi. Dan ketika dia kembali, ketiga anaknya telah dibawa oleh Franklin entah kemana. Dia sempat melapor polisi nih, namun karena status Franklin ini adalah suaminya secara sah, polisi awalnya tidak terlalu menggubrisnya. Dan Sandra harus mengurus sendiri masalahnya di kantor sipil. Diketahui ternyata anak kedua dan ketiganya Sandra diturunkan Franklin di panti asuhan. Franklin hanya membawa Susan bersamanya. Di sini Sandra terlihat begitu menyesali perbuatannya di masa lalu, yang dimana dia tidak terlalu effort dalam mencari anaknya yang hilang. Sehingga Susan harus terjebak bersama seorang monster dari umurnya yang baru menginjak 5 tahun hingga dia tiada. Di sini semua orang tak menyangka dengan ibunya Susan yang seolah acuh tak acuh atau membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Ibu macam apa itu? Mengapa? Tanya mereka. Dan akhirnya di tanggal 3 Juni tahun 2017, banyak orang yang datang di makamnya Tonya, yang kini telah diubah menjadi Sevakis Susan Mary. Dia bukan Sharon Marshall ataupun Tonya atau apapun itu. Dia adalah Susan Mary Sevakis. Semua orang termasuk anak, sahabat, serta yang mengenalnya datang ke pemakamannya. Pada akhirnya Susan mendapatkan pemakamannya secara layak. Dia menjadi sosok yang begitu menyentuh banyak orang. Bagaimana ketegarannya bertahun-tahun dalam bertahan hidup di kurungan seorang monster. Kini Megan sang anak menamai anaknya sendiri dengan nama Michael. Ini berguna bagi dirinya untuk mengenang sang ibu dan mengenang saudara kandungnya sendiri. Meskipun sampai sekarang hingga detik ini tidak diketahui keberadaan saudaranya Michael, setidaknya namanya akan selalu berada di hatinya Megan. Dan film pun berakhir.